Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, saya Muhammad Zekian. Dalam hal ini akan membahas sedikit tentang sebuah jurnal dengan judul Pengaruh dan Tantangan Pendidikan Agama Islam dalam Dinamika Politik di Indonesia, yang ditulis oleh Siti Hamim Iswantir, Nurjanti Siregar, dan Yusri Yaldi. Dalam hal ini akan saya bahas satu persatu per babnya. Dalam hal ini, penulis menjelaskan bahwa pendidikan dan politik merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media pembentuk karakter, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membentuk cara berpikir masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Indonesia merupakan negara yang plural dan demokratis, pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai demokrasi, toleransi, serta partisipasi politik masyarakat. Namun, di sisi lain, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi agar pendidikan agama tidak hanya menjadi alat kepentingan politik tertentu. Nah, sedangkan pendidikan agama sekarang di Indonesia sangat dilihat, kawan-kawan. Banyak tokoh-tokoh yang menjual agamanya demi kepentingan pribadi, kepentingan politik. Nah, itu sangat tidak dianjurkan, sangat tidak bisa dicontoh, kawan-kawan. Dan juga pembahasan dari jurnal tersebut, yaitu adalah pertama, ada pengaruh politik terhadap pendidikan Islam. Dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, pendidikan sering dijadikan alat politik. Pemerintah saat itu mengatur kurikulum, melakukan penataran, P4, serta menggunakan pendidikan sebagai sarana membangun loyalitas kepada pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak selalu bebas dari kepentingan politik. Kedua, pendidikan Islam membentuk cara pandang politik masyarakat. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi berperan dalam membentuk identitas politik seseorang. Melalui pendidikan agama, seseorang belajar mengenai nilai keadilan, demokrasi, kepemimpinan, hak asasi manusia, hingga tanggung jawab sebagai warga negara. Karena itu, pendidikan agama memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir politik masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk dalam tantangan dalam pendidikan agama Islam. Penulis menyebutkan ada 3 poin yang menjadi tantangan utama dalam pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama adalah pluralisme dan toleransi. Indonesia memiliki keberagaman agama, budaya, dan suku. Karena itu pendidikan agama Islam harus mampu menanamkan sikap saling menghargai perbedaan. Yang kedua adalah radikalisme dan ekstremisme. Pemahaman agama yang sempit dapat memengaruhi kehidupan politik dan mengganggu persatuan bangsa. Yang ketiga adalah kurikulum yang masih perlu dikembangkan agar tidak hanya mengajarkan aspek keagamaan, tetapi juga berpikir kritis, demokratis, dan menghargai keberagaman. Dalam jurnal tersebut, penulis juga menawarkan solusi yang terbaik, kawan-kawan. Yang pertama ada melakukan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam dengan memasukkan nilai pluralisme, toleransi, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan agar mampu mengajarkan Islam yang moderat dan inklusif. Yang ketiga, yaitu memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama untuk membangun pendidikan yang mendukung kehidupan demokrasi di Indonesia. Akhirnya kesimpulan, berdasarkan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pendidikan agama mampu membentuk identitas politik, cara berpikir masyarakat, serta arah kebijakan publik. Namun demikian, pendidikan agama juga menghadapi tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan relevansi kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan agama Islam yang lebih inklusif, moderat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar dapat mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, dan menghargai keberagaman. Dan menurut saya, kawan-kawan, jurnal ini sangat relate dengan kehidupan sekarang yang ada di Indonesia. Karena banyak oknum-oknum yang menjual agamanya, yang
menjual agamanya demi kepentingan pribadi, kepentingan politik yang hanya menguntungkan dia. Nah, kayak itu kawan-kawan. Nah, itu menurut saya kawan. Dan dari pembahasan singkat dari jurnal tersebut, saya Muhammad Zakian pamit undur diri. Sampai berjumpa di ketidaksengajaan berikutnya. Tetap pantau channel ini. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.